Mungkin dunia keluar daripada hati dia, tapi Allah kebesaran Allah belum masuk di hatinya. Dunia sudah keluar, tapi akhirat belum masuk. Makanya ada karkun, tapi jangan ketawa. Tanya kepada masyarakat, kenapa saya ini kok kalau keluar jalan Allah itu enak makan, enak tidur. Tidur enak, makan enak. Oh, sakinah sudah bukan sakinah kata masyarakat. Kenapa tidur enak, makan enak? Apalagi dulu waktu nggak ada HP. Karkun keluar betul-betul tanpa bawa HP. Maka ketika ini waktu tahun 86 dulu, waktu saya awal-awal ke India, Pakistan, ditanya ada orang Arab bertanya kepada masyarakat, kenapa? Kok saya waktu keluarnya makan enak, tidur enak? Maka kata masyarakat, kenapa? Waktu kamu keluar jalan Allah, dunia sudah nggak ada lagi. Istri sudah tinggal, anak pun sudah tinggal, dagangan sudah tinggal. Jadi fikir dunia sudah nggak ada. Cuman sayangnya fikir agama belum masuk. Jadi zero. Nol. Maka dalam titik nol tadi tidur enak, makan enak. Nanti kalau fikir agama sudah masuk dalam otak kamu, kamu juga nggak akan keruan tidur, nggak keruan tidak makan tadi. Nah hadirin Allah, oke, la ilaha. Jadi dengan dia khurut la ilaha, bisa menafikan makhluk. Tapi illallahnya nggak akan masuk kalau dia tidak berdakwah. Sekarang dia dakwah tiap hari, tapi nggak keluar. Dia ceramah kemana-mana, bayan kemana-mana, tapi dia nggak keluar. Illallahnya tertanam, tapi makhluknya belum keluar. Kita perlu tapi juga jangan lupakan makhluk. Bisa dipaham. Jadi tarbiyah ini umat dua, tinggalkan madrasah, tinggalkan lingkungan, tapi di lingkungan harus berdakwah. Keluar wahai Musa. Baik hadirin Allah, selama tidak masih di pesantren, maaf nih, walaupun gurunya Allah, santrinya Nabi, madrasahnya yang terhebat di dunia ini, Al-Muqaddasi, tua, santrinya Nabi tadi, pelajaran tauhid, belum tertanam. Nah sekarang bagaimana supaya itu tiada menjadi praktek? Izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergi ke tempat Fir'aun. Jadi maksudnya ini para anbiya ditarbiyah dalam medan dakwah. Allah mentarbiyah para anbiya dalam medan dakwah. Bukan di madrasah saja tidak, tapi dalam medan dakwah, terjun ke medan dakwah. Maka ini umat akan ditarbiyah Allah sama dengan tarbiyah para anbiya. Ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Jadi ini umat akan ditarbiyah oleh Allah kalau mereka bergerak. Tapi dalam bergerak senantiasa membicarakan kebesaran Allah. Bergerak, jangan bicara yang lain-lain. Hanya bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak apa bergerak dan bergerak. Tapi waktu bergerak kau berusaha bukan bicara kebesaran Allah. Bicara aib-aib orang lain, menggibah orang lain. Maka penyakit dia enggak sembuh-sembuh, malah bertambah. Dan ini keluar bukan sertifikasi, karkun 4 bulan, FPB negara jauh. Bukan. Ini keluar ada sarana untuk memperbaiki kehidupan kita. Ada perbaikan. Bukan sertifikasi sudah 4 bulan, 40 hari, bukan. Ada nggak perbaikan dalam diri saya, dalam ketauhidan, dalam ibadah saya, dalam muasyarah muamalah dan sebagainya. Yang kita inginkan. Kapan kita akan baik kalau kita bicara kebesaran Allah? Keluar wa qulu qaulan sadidan. Bicarakan itu baru yuslih lakum amal. Allah akan perbaiki hidup tarbiyah ini umat kalau umat bergerak tapi membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah banyak sekarang abab keluar dari keluar, tapi sekarang nggak bisa lagi. Jarang bicarakan kebesaran Allah. Maka masyarakat katakan, apalagi dalam ujian sekarang, ujian yang paling berat mas sekarang ini. Udah, kerjakan 3 saja kan. Pertama, doakan saja mereka. Apa? Doakan. Yang kedua, jangan hiraukan pembicaraan mereka. Jangan hiraukan. WA macam-macam itu enggak usah diladeni. Enggak usah diladeni. Maaf, sebelum maghrib nih, saya dapat telepon dari sana. Ustaz Lutfi, ya, siap. Lukman mana? Lukman Sunter. Oh iya, kenapa? Ini Maulana Mustaqim mau bicara dari Kebun Jeruk. Saya bilang enggak. Saya tidak bicara lagi dengan Maulana Mustaqim, maaf. Beliau guru kita muliakan. Tapi sekarang sudah beda arah.